Oke, halo. Selamat siang kawan pajak semua. Selamat datang di podcast kita hari ini, program opini, obrolan pajak terkini, podcastnya KPP Pratama Pondok Aren. Bersama saya Aida Fitriani, dalam episode kita kali ini akan mengupas tuntas salah satu regulasi terbaru yang menjadi bagian penting dari implementasi Cortex, yaitu Per 11 tahun 2025. Yang tentunya saya tidak sendiri. Karena di sini telah hadir juga bersama saya Mas Ahmad Habiballah, penyuluh KPP Pratama Pondok Aren. Halo Mas Habib. Hai kawan pajak. Nah ini orang. Oke, gimana kabar Mas hari ini? Ya alhamdulillah baik sekali hari ini Kak Aida. Alhamdulillah ya. Oke, sudah siap ya buat ngobrol? Kita ngobrol santai aja kali ya Mas ya. Santai aja lah ya. Nggak perlu yang gimana banget ya. Oke, sebelum masuk ke substansi teknisnya mungkin ya, boleh nggak sih dijelasin sedikit awal mula nih kenapa kok tiba-tiba ada Per 11 tahun 2025? Ya. Apakah ini memang awal mula atau lanjutan dari peraturan yang sebelumnya atau gimana? Coba mungkin boleh dijelaskan sedikit Mas Habib. Oke. Ya selamat siang kawan pajak. Nah jadi ini terkait pembahasan kita yaitu Per 11 ya. Kenapa ada Per 11 ya, Per 11 2025 ini. Nah ini adalah rangkaian dari implementasi Cortex sebenarnya. Nah, jadi implementasi Cortex itu aturan yang pertama terbit PMK 81 2024. Nah kemudian banyak aturan turunannya lagi untuk menyesuaikan. Seperti itu. Salah satunya adalah Per 11 tentang bentuk, tata cara dan pengelolaan SPT. Seperti itu. Jadi intinya Per 11 itu adalah terkait dengan isian SPT, kemudian tata cara pengelolaannya, kemudian bentuknya seperti apa, seperti itu. Baik, berarti memang ini lanjutan dari Per 02 tahun 2019 ya, sebelumnya. 02 2019 dan Per 21 tahun 2009. Oke, makanya dikembangkan lagi mungkin ya Mas Habib. Oke, nah kan wajib pajak ini nih sering salah isi SPT ya, karena ini kan terkait dengan pengisian atau tata cara pengisian SPT ya. Nah, apa saja sih kewajiban mutlak dalam Per 11 tahun 2025 ini yang harus dipenuhi oleh wajib pajak? Oke, jadi kalau kewajiban perpajakan itu kita kembali lagi ke UU KUP ya, Undang-Undang KUP. Jadi di KUP itu disebutkan bahwa SPT wajib pajak itu harus benar, lengkap dan jelas. Nah intinya seperti itu, ya 3 itu. Benar, lengkap dan jelas. Contoh konkretnya mungkin? Nah contohnya misal benar ya. Berarti harus ini isian SPT-nya harus sesuai keadaan sebenarnya. Oke, tidak mengada-ngada ya. Tidak mengada-ngada betul. Kalau misal dapat penghasilannya 100 juta ya jangan ditulis 200 gitu. Nanti kebanyakan jadi nombok ya. Nombok malah seperti itu. Baik. Begitupun dengan dikurangkan mungkin ya. Nah itu jelas kalau dikurangkan itu jelas tidak boleh. Tidak boleh ya kawan pajak semua. Oke, baik. Oke kan benar, kemudian lengkap ya. Lengkap jadi kelengkapannya, isian-isiannya, nama NPWP, kemudian statusnya. Nah, itu harus diisi lengkap, kemudian lampirannya kayak misal laporan keuangan, kemudian bukti foto, seperti itu harus lengkap semua, dilengkapi seperti itu. Baik. Nah, itu yang lengkap, kemudian jelas ya. Jadi harus jelas kalau misal misalnya dalam laporan keuangan, lampirannya itu harus jelas maksud dari laporan keuangan tersebut. Kan di laporan keuangan ada akun-akun tuh. Nah, akun-akunnya harus jelas nih, akun A, akun B, akun C, seperti itu. Sesuai gitu ya. Jangan ambigu bahasanya. Oke, baik. Seperti itu untuk orang pribadi maupun badan atau hanya badan aja sih kalau untuk laporan keuangan? Laporan keuangan badan aja. Badan aja berarti ya. Orang pribadi khusus tertentu aja. Tertentu. Berarti yang memang mungkin sesuatu gitu ya. Oke, baik. Iya. Khususnya untuk wajib pajak badan berarti ya, yang memang dilampirkan laporan keuangan yang memang harus isiannya juga jelas dan sesuai. Betul sekali. Baik. Mungkin kalau misal untuk wajib pajak ini nih perkara tanda tangan ya. Kadang kan kalau dulu kita pas masih manual, tanda tangan itu harus orang yang bersangkutan berarti kan. Nah ini apakah bisa dikuasakan dengan jasa kuasa atau bagaimana? Oke, jadi kita lihat dulu dari kewajiban yang berhak melakukan penandatangan. Yang pertama adalah wajib pajak, kemudian wakil wajib pajak dan kemudian kuasa wajib pajak. Nah, kalau wajib pajak itu untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, kemudian untuk wakil wajib pajak itu untuk badan ataupun lembaga
yang memang itu entitas tersendiri ya, itu Oke. bukan orang pribadi sehingga harus diwakilkan. Oke. Diwakili oleh pengurus ataupun diwakili oleh direktur, direksi seperti itu. Yang memang sudah ditunjuk ya. Betul sekali. Nah, kemudian dari tadi itu orang pribadi, badan atau lembaga itu bisa dikuasakan. Oh, oke. Bisa dikuasakan ke pihak ketiga, baik itu contohnya kalau pihak ketiga ya kayak konsultan pajak misalnya, konsultan pajak ataupun kalau orang pribadi misal dikuasakan ke keluarga, orang tua, kemudian anak ataupun kakak adik itu juga bisa. Boleh. Seperti itu. Dengan catatan yang bertanda tangannya tetap yang bersangkutan atau bagaimana? Kalau yang tanda tangan bisa dikuasakan juga. Oh, bisa dikuasakan. Bisa dikuasakan Oke. juga. Kemudian tanda tangannya juga bisa dalam bentuk elektronik ataupun dalam bentuk manual. Seperti itu. Oke, berarti bisa keduanya ya. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk wajib pajak. Aduh, susah gitu kan untuk menyampaikan laporan SPT Iya, gitu kan. kalau kesulitan ya tinggal dikuasakan Dikuasakan saja. seperti itu. Oke, ada banyak cara lah menuju mana Mas Habib? Menuju Roma? Menuju Bintaro. Menuju Bintaro, oke. Karena laporannya di Bintaro ya, di Iya. kantor pajak Pondok Aren tentunya. Oke, baik. Lalu kalau untuk di Per 11 ini ya, Per 11 tahun 2025 mewajibkan lebih banyak wajib pajak lapor secara elektronik, berarti kan menekankan. Nah, siapa saja sih yang harus yang kena atau yang mendapatkan kewajiban ini? Oke, jadi untuk SPT yang pertama ya, untuk SPT masa itu semuanya wajib elektronik. Oke. SPT masa PPh 21, kemudian SPT unifikasi, SPT masa PPN. Nah, itu semuanya wajib elektronik sekarang seperti Oke. itu. No Nah, manual-manual ya. yes, no Oke, manual. oke. Manual kita tolak seperti itu. Oke, manual tolak udah selesai. Tapi kalau untuk orang pribadi masih bisa. Itu kalau kemudian ada ketentuan lagi untuk yang terkait SPT tahunan. Oh, oke. Nah, kalau SPT tahunan itu yang wajib elektronik, yang pertama adalah wajib pajak badan. Kemudian SPT lebih bayar. Oke. Nah, kemudian SPT yang diaudit oleh akuntan publik dan betul. SPT Oke. yang wajib pajak yang diwakili oleh konsultan pajak. Oke. Nah, itu wajib elektronik. Kalau selain itu masih boleh Masih manual. boleh manual. Nah, sama Oke. yang ini, yang dulunya sudah pernah lapor secara online. Online. Nah, itu Dulu seterusnya pas di DJP online gitu berarti itu ya. seterusnya wajib online walaupun Oh, oke. ganti Cortex, nah tetap wajib online. Jadi nggak berlaku lagi mulai dari nol gitu. Ya, betul Oke, sekali. oke, Jadi oke. yang boleh manual itu adalah yang selain saya sebutkan tadi. Nah, itu contohnya berarti kayak orang pribadi yang lapor nihil, kemudian orang pribadi yang lapor kurang bayar. Nah, dan belum pernah lapor secara online. Nah, itu aja sih. Oke, itu aja ya. Gitu. Oke, jadi sebetulnya untuk orang pribadi, wajib pajak orang pribadi masih fleksibel gitu ya, dengan masih bisa. ketentuan-ketentuan yang Ya, berlaku. betul sekali. Oke, baik. Nah, tadi kan terkait si konsekuensi apa ya? Ada yang harus jelas, benar yang ya, dan lengkap itu itu ya. yang lengkap itu. Nah, apakah ada konsekuensi jika tidak lengkap dalam pelaporannya? Oke, jadi terkait kelengkapan dulu ya. Nah, yang wajib dilengkapi itu kan yang pertama adalah tanda tangan. Oke. Nah, tanda tangan itu harus ada tanda tangannya dan yang tanda tangan memang orang yang berhak. Seperti Oke, itu. Yang pertama yang tanda tadi ditunjuk tangan. itu ya. Kemudian yang kedua terkait penggunaan bahasa ya. Jadi harus menggunakan bahasa Indonesia. Oke. Kecuali, nah ini ada pengecualiannya, kecuali mendapat izin ya, mendapat Oke. izin dari Menteri Keuangan untuk menggunakan bahasa Inggris ataupun mata uang selain Dolar. rupiah, Oh, sekedar. dolar, Oke, boleh, selain boleh rupiah ya, yaitu berarti. dolar salah satunya seperti itu. Tapi kalau untuk bahasa hanya bahasa Inggris saja kah atau mungkin Iya, bahasa Inggris bahasa saja. Inggris saja. Bahasa Nggak bisa tuh teman-teman mungkin bahasa Mandarin gitu ya. Oke, Iya, berarti memang kalau nggak bahasa Indonesia ya bahasa Inggris dengan ketentuan dan syarat yang berlaku ya. Harus mendapat izin Teman-teman lah dapat intinya, izin lah seperti intinya, itu. betul-betul. Oke. Nah, kemudian juga harus melengkapi sesuai pasal 3 ayat 6 UU KUP. Oke, Nah, itu contohnya kayak tadi itu badan dengan laporan keuangan, kemudian oke. orang pribadi usahawan dengan catatan peredaran bruto. Peredaran bruto. Seperti itu. Itu juga salah satu kelengkapannya. Kelengkapannya. Nah, Pokoknya dan intinya harus lengkap lah ya. dan SPT juga harus dilaporkan sebelum dilakukan pemeriksaan. Oke. Jadi kalau udah diperiksa itu juga dianggap tidak lengkap kalau Tidak misal dia lengkap. lapor SPT. Oh, oke, Dan seharusnya oke. sistem juga nolak sih. Nolak, betul, Seperti otomatis itu sih. ya. Nah, SPT yang tidak memenuhi ketentuan ini maka akan dianggap tidak lengkap. Lengkap. Oh, udah langsung ya reject. Iya, langsung ke Cuma reject, dianggap tidak langsung. lengkap. Oke. Terus ada konsekuensinya nggak? Ada dong tentunya. Ada tetap ya, tetap Kalau ada dianggap tidak lengkap, konsekuensinya. otomatis dia dianggap tidak lapor sehingga bisa kena sanksi. Oh, oke. Tetap kena baik. sanksi juga ya, Betul. teman-teman.
baik sanksi administrasi ataupun sanksi kenaikan denda. Nah, banyaklah jenis Banyak sanksinya. lah intinya sanksinya, mungkin nanti terkait sanksi kita akan kupas lagi, ada seri lagi lah. sesi lagi yang lain, betul. Tapi tidak saat ini karena kan pasti ada keterbatasan waktu ya Mas Ya, Habib. betul sekali. Oke. Nah, kemudian juga tadi kan konsekuensi secara administrasi ya. Iya. Ada juga konsekuensi secara hukum pidana mungkin ya, Oh, pidana oke. perpajakan. Jadi kalau memang sengaja Tidak disampaikan tidak gitu. disampaikan atau sengaja lapor tapi isinya tidak benar. Oh, oke. Nah, itu sesuai di KUP pasal 38, 39 itu bisa dikenakan pidana. Oke, ngeri ya iya, teman-teman kalau makanya pajak semua, jangan meremehkan SPT. meremehkan SPT. Oke. Kalau dulu kan kita masih ya udah deh yang penting kita submit dulu gitu, Iya, isi yang aja penting sembarang dikirim, gitu kan. Oke, jangan seperti itu ya kawan pajak semua. Iya, harus Jadi benar dipastikan harus benar, lengkap dan jelas. Oke, ada 3 pokoknya itu 3 poin utama ya. Nah, untuk batas waktu SPT tahunan apakah masih sama dengan yang sebelum-sebelumnya atau bagaimana? Kalau batas waktu masih sama kurang lebih untuk yang SPT tahunan ya ini ya. Iya, betul. SPT tahunan batas waktunya 3 bulan untuk orang pribadi setelah masa pajak berakhir. Oke. Kemudian kalau badan 4 bulan setelah masa pajak, pajak berakhir. Nah, itu masih sama. Oke. Nah, kalau SPT masa itu ada sedikit perubahannya untuk yang selain PPN. Kalau PPN masih sama akhir bulan berikutnya. Kalau oke. SPT masa itu menjadi tanggal 20. Oke, menjadi tanggal 20. Oh sama, maaf. Pembayarannya yang berbeda ya. Berbeda pembayarannya. Kalau laporan mah sama 20. Oke, baik. Tanggal 20 di bulan berikutnya. Oke, kecuali PPN ya di akhir bulan berikutnya. Kalau pembayaran itu yang mundur, dulu 10 jadi 15. Lebih untuk panjang PPH. ya. Ya, lebih panjang lama. 5 hari lah lumayan. Lumayan lah. Oke, baik. Nah, untuk yang aturan perpanjangan apakah ada kayak semacam mungkin perpanjang SPT? Oh iya, SPTY perpanjangan SPT gitu ya? tahunan. Iya, iya. Jadi kalau ini sih tidak banyak perubahan ya. Kayaknya sih masih sama untuk perpanjangan itu. Jadi jangka waktunya 2 bulan ya. Jangka waktunya 2 bulan. Terus kemudian diajukan sebelum batas waktu pelaporan. Berarti kalau SPT tahunan badan maksimal 30 April itu harus sudah diajukan. Diajukan ya. Itu dan maksimal 2 bulan. Jadi April, Mei, Juni maksimal. Oke, baik. Itu. Jadi sebelum batas waktu berakhir batas pelaporan ya. Perpanjangannya maksimal 2 bulan, terus kemudian harus dilengkapi dengan laporan keuangan sementara. Kemudian juga kalau ada kurang bayar juga harus dibayar dulu. Jadi maksudnya kita ngitung nih seberapa kurang bayarnya, kita bayarkan dulu gitu, baru bisa mengajukan gitu ya. Oke. Nah, berarti kan ini ada dokumen pendukung yang memang lebih strict ya dibanding dengan peraturan yang sebelumnya. Iya, betul. Jadi harus ada laporan keuangan sementara dan bukti bayarnya kalau ada kurang bayar. Berarti bukti bayarnya juga dilampirkan gitu ya. Luar biasa. Kalau misalnya tadi kan kita lagi ngomongin memang terkait jangka waktu jatuh tempo gitu ya Mas Habib ya. Nah, kalau misal ini waktu jatuh temponya itu jatuh di hari libur itu gimana? Oh iya, ini suka ada nanya Suka banyak yang nanya, betul. Besok kan hari Minggu, tapi akhir bulan gimana tuh laporan saya? Gitu kan? Nah, jadi kalau SPT masa PPS, SPT masa itu memang secara default dia batas waktu pelaporannya otomatis mundur Oke. ke hari kerja berikutnya. Nah, jadi kan hari kerja itu kan Senin sampai Jumat. Ya, plus kalau ada hari tanggal merah itu juga nggak kehitung ya. Nah, kalau misal kena di hari libur Sabtu Minggu ataupun di tanggal merah, misal berarti tanggal otomatis ke hari kerja berikutnya. langsung gitu mundur ya? ke hari kerja berikutnya. Jadi misal jatuh tempo 30. Ini 30 apa sekarang? 30 ini bulan apa ya? 30 Juni. 30 Mei berarti. 30 Juni lah enggak apa-apa lah. Ya. Nah, itu misal jatuh tempo di hari Minggu ataupun Sabtu. Nah, otomatis jatuh temponya mundur. Senin berarti menjadi gitu Senin. ya. Iya. Pokoknya kerja intinya berikutnya lebih enak lah, Iya. lebih gampang gitu kan. Jangan hari Sabtu terus datang ke KPP, jangan ya. Jangan, tidak. Gak ada Terus orang. habis itu ngomel ya. Iya. Itu orang nggak boleh masuk saya. Nggak boleh masuk saya. Ya kalau boleh masuk mau ketemu sama siapa juga kan. Itu siapa nggak ada yang datang gitu kan. Oke, toh juga sekarang kan laporan bisa di mana aja ya Mas Habib ya, jadi lebih fleksibel lah. Bisa di mana aja kok sekarang. Jadi sebetulnya kalaupun memang itu jatuh temponya tetap di hari Sabtu kan tidak ada alasan tidak bisa disampaikan ke kantor pajak gitu ya Mas Habib ya. Karena laporannya itu bisa laporan secara online dan dimanapun gitu. Oke. Oh iya, tapi ada ini tambahan lagi terkait SPT tahunan. Kalau SPT tahunan itu tetap
Jadi walaupun jatuh temponya di hari libur tanggal merah itu tetap di hari Tetap tersebut tidak berlaku ya, tidak pokoknya. berlaku Oke. mundurnya itu perpanjangannya. Misalnya berarti kan kalau misal SPT tahunan pribadi kan tanggal batas waktunya 31 Maret nih. Itu jatuh di hari Minggu ya udah hari Tetap itu aja. juga ya. Ya, kayak kemarin kan 31 iya, Maret. Oh iya betul. Kemarin kita lagi Idul Fitri Iya, ya. tapi kan kemarin ada perpanjangan yang pribadi itu. Jadi kecuali memang ada pemberitahuan. Oke, kalau itu kan memang sifatnya tentatif ya. Kita Ya, nggak tahu, kita nggak bisa memastikan juga di betul. setiap tahunnya gitu. Nggak mesti Oke. ada gitu. Baik. Nah, terus tadi kan terkait si aturan yang menggunakan dolar ya, Mas, atau pelaporan asing ya. Nah, kapan wajib pajak itu boleh melaporkan SPT menggunakan dolar? Nah, jadi ada Apakah beberapa ada skenarionya atau seperti apa? Jadi ada beberapa wajib pajak yang memang boleh ya, boleh menggunakan US dollar dan bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang tadi itu. Ya, betul. jadi bisa juga dia cuma misal menggunakan bahasa Inggris saja tapi tetap rupiah. Rupiah. Oke, bisa menggunakan salah satu salah berarti satu ya. aja bisa. Itu. Nah, syaratnya adalah dengan cara mengajukan. Mengajukan ke KPP, pemberitahuan, terus nanti dari KPP menerbitkan SK ya, SK bahwa wajib pajak A misalnya boleh menggunakan pembukuan bahasa Inggris, kemudian mata uang selain rupiah yaitu US dollar itu bisa selama sudah mendapat izin seperti itu. Yang tadi berarti yang kita harus ada SK kementerian dulu ya. Nah, itu wajib pajak badan ya, itu yang pertama. Nah, terus yang ada tambahan lagi yang tadi wajib pajak badan itu walaupun laporan keuangannya menggunakan bahasa Inggris, tapi untuk SPT-nya tetap bahasa Indonesia. Jadi harus kalau misal ya mengerjakan orang ekspat ya tetap harus bahasa Indonesia gitu harus ya. entah itu nanti dia minta staffnya yang orang Indonesia lah yang atau translate kan yang lah translate, atau bagaimana atau gitu sekarang ya. kan udah zaman AI udah gampang lah. Udah gampang banget. Minta tolong dong gitu. Bahasa Inggrisin atau bahasa Indonesiain ini gitu kan. Intinya udah canggih semua sih ya Mas Habib ya. Dan kita juga pasti dengan peraturan-peraturan seperti ini kan ngikutin zaman juga ya Mas ya. Oke. Baik. Nah, apa? Oh ya, lanjut lagi yang kedua ya. Yang kedua itu untuk wajib pajak PMSE. PMSE itu apa? Apa namanya yang memungut secara elektronik. Digital ya? Ya, digital wajib asing. pajak. Wajib pajak contohnya ya kayak streaming dari luar negeri itulah yang terus kemudian nggak boleh menyebut merek. Ya nggak boleh. Nggak boleh. Nanti dikira endorse nanti. Iya. Pokoknya layanan-layanan digital yang basisnya dari luar negeri. Nah, itu kan ada kewajiban tuh kalau yang berusaha di Indonesia yang mendapat penghasilan di Indonesia itu ada kewajiban melaporkan SPT masa PPN PMSE. Nah, itu wajib lapor dalam US dollar kalau itu. Jadi wajib ya kalau itu hukumnya. Kalau itu auto. Auto, betul. Jadi nggak perlu ditranslatein. Oke. Lalu? Seperti itu. Udah sih itu aja sih. Udah itu aja. Oke. Nah, apa resiko jika kita salah nih memilih mata uang? Oh iya. Kan bisa aja terjadi ya kan? Nah, mungkin ada yang ini kali ya. Ketelingsuh atau bagaimana gitu. Ya, mungkin bisa lupa. jadi kan. Atau memang dia sengaja dia saya kan ini nih transaksinya pakai US dollar nih. Klien saya kan orang luar negeri semua. Ya udahlah saya laporan laporan keuangannya, lapor SPT-nya pakai bahasa Inggris US dollar. Tapi dia nggak tahu kalau harus mengajukan izin dulu. Iya, jadi kayak ya udah asal lapor gitu seperti kan itu. jatuhnya. Nah, kalau kayak gitu, kalau tanpa izin ya otomatis SPT-nya akan dianggap tidak disampaikan, ditolak. Berarti ya itu reject tadi ya Mas Habib. Jadi dianggap tidak disampaikan ya. Jadi harus sesuai dengan ketentuan. Jadi nggak usah lah nyoba-nyoba berhadiah gitu, udah ikutin sesuai ketentuannya aja. Toh kalau misal memang wajib pajak semua atau kawan pajak semua bingung, bisa datang ya Mas Habib ya untuk dibantu ya untuk pelaporannya. Tenang aja, santai. Ada petugas. Nah, kan kita tidak menutup kemungkinan ya Mas Habib di lapangan ini tuh seperti apa. Kita inginnya semua online ya pengennya begitu gitu. Cuman kan tetap aja masih banyak wajib pajak yang mengirimkan SPT melalui jasa ekspedisi ya atau pos ya berarti. Apakah ada aturan terbarunya terkait hal itu atau memang masih sama? Ya, jadi ada sedikit perubahan ya. Kalau dulu mungkin pakai jadi pengirimnya cuma nama aja tuh boleh mungkin ya kalau dulu ya. Kalau sekarang harus lengkap datanya. Jadi di resinya itu, jadi di amplop dulu ya. Di amplop tuh harus tertulis NPWP,
nama, kemudian jenis SPT-nya, status SPT-nya normal pembetulan, sama keterangannya. Keterangannya dia kurang bayar atau nihil atau lebih bayar. Itu di amplop harus ada. Nah, kemudian di resinya juga nggak boleh cuma nama misal Kak Aida gitu. Kak Aida siapa kan banyak Aida Iya ya. betul, entah itu Aida mana ya kan. Secara jadi, di Indonesia nggak mungkin Aida cuma satu gitu kan. Oke. Nah, harus lengkap. Misal NPWP 123 nama Kak Aida, kemudian SPT PPH 21 PPH 21 udah nggak boleh ya. Iya. SPT tahunan orang pribadi tahun 25, kemudian normal. Normal atau pembetulan gitu ya. Nah, kalau di ya itu kemudian itu di resinya harus lengkap seperti itu. Kalau nggak lengkap, nah itu dianggap bukan tanda terima. Jadi resi itu bisa dianggap sebagai tanda terima. Dipersamakan dengan BPS ya. Samakan dengan BPS dengan syarat lengkap isiannya. Yang itu yang lumayan. Sekarang berarti lebih banyak diatur ya. Maksudnya harus sesuai namanya, NPWP-nya dan segala macam. Jika memang nggak ada ya berarti SPT dianggap tidak diterima gitu ya, karena ya udah sama aja berarti nggak ada BPS-nya gitu ya. Mas Habib, sambil mau jawab pertanyaan atau enggak nih? Kira-kira ada pertanyaan atau enggak? Boleh kalau ada pertanyaan. Kalau ada ya, tapi kan kita nggak tahu nih. Gimana mungkin teman-teman? Kalau emang sambil mau ada yang nanya boleh. Ya kita karena di sini juga kita santai ya, nggak yang gimana banget gitu. Kalau enggak ya udah, aku lanjut. Iya, lanjut aja kali. Oke, lanjut aja lah ya. Nah, apakah bukti resi cukup sebagai tanda terima? Yang itu tadi saya bilang. Oh iya, yang tadi itu. Nah, iya. Kalau terkait bukti resi ya, sebenarnya cukup bukti resi itu. Nah, dengan syarat tadi itu lengkap isiannya. Lengkap intinya ya. Ada nama NPWP, jenis SPT seperti itu. Berarti kita juga harus memastikan ke petugas yang menginput ya, mungkin ke petugas resi, pos dan segala macam. Pak jangan diinput hanya nama saya aja gitu ya. Berarti harus NPWP-nya pun. Iya, minta tolong dilengkapin tuh isiannya gitu. Betul. Karena ya itu agak ngeri ya, dianggap tidak disampaikan nantinya. Iya. Untuk pengecualian dan SPT lebih bayar nih. Adakah wajib pajak mana aja nih yang memang yang bebas lapor SPT tahunan? Tadi kan kalau kita bahas terkait wajib pajak yang memang harus laporan ya, laporannya seperti apa dan bagaimana. Nah ini adakah wajib pajak yang memang bebas nih dari laporan SPT tahunan? Apakah boleh atau bagaimana? Ada, jadi nggak semua wajib pajak itu wajib lapor SPT. Nah contohnya apa? Wajib pajak yang penghasilannya di bawah PTKP. Wajib pajak yang penghasilannya di bawah PTKP itu nggak wajib. Nah kemudian contohnya PTKP berapa ya yang paling gampang itu contohnya 54 juta 54 misalnya. 54 juta lah batas minimalnya ya. Minimalnya 54 juta. Jadi kalau penghasilannya di bawah 54 juta dalam 1 tahun ya, Mas Habib? 1 tahun dan dia nggak ada usaha. Nah itu nggak wajib lapor. Baik. Dalam 1 tahun ya, bukan 1 bulan ya. Kalau 1 bulan ya itu udah wajib. Jelas lah. Baik. Nah itu nggak wajib lapor. Terus kemudian contohnya ini wanita yang sudah menikah dan gabung dengan suami. Baik. Itu sebenarnya bukan dia nggak wajib lapor, tapi laporannya digabung dengan suami. Jadi suami istri karena satu kesatuan ekonomi itu jadi satu laporan aja. Satu laporan gitu. Penggabungan ya bahasanya mungkin. Ya itu kalau yang memilih. Yang memilih. Tapi kalau misal memang memilih terpisah ya tetap wajib laporan. Iya. Dengan ketentuan kalau misal memang penghasilannya udah di atas 54 juta tadi ya. Nah iya kalau misal atau kalau enggak misal memang aku mau udah nggak ada penghasilan, kalau memang mau pengajuan non aktif pun nggak apa-apa kan ya? Ya boleh. Kalau ya itu tadi yang di bawah 54 juta, kemudian termasuk juga istri kalau misal awalnya pisah nih, awalnya itu pisah, kemudian di suatu saat nih dia kepikiran nih kalau saya lapor sendiri-sendiri capek juga, mending dikerjain suami saya aja. Enak gitu. Ya kalau itu. Jadi aku nggak perlu laporan gitu Mas Habib. Oke. Nah itu bisa mengajukan non efektif juga. Jadi ya itu dengan catatan tadi pelaporannya gabung dengan si suami gitu ya. Jadi gabung pelaporannya seperti itu. Dan lain-lain juga ada banyak sih kalau syarat non efektif itu. Gitu. Karena lumayan banyak itu nanti mungkin di section selanjutnya ya. Di section lain. Di section lain lah karena di sini kita lagi bahas terkait si pelaporan SPT-nya aja dulu. Memang mungkin ada perubahan kah? Kayak tadi kan mungkin jadi lebih banyak sedikit diatur ya terkait syarat-syarat dan segala macamnya. Nah kalau misal dengan SPT lebih bayar nih Mas Habib,
ada nggak kasus yang dianggap tidak ada kelebihan? Oke, jadi ini SPTLB lebih bayar. Seperti lebih bayar, karena kan tadi SPT tuh ada jenisnya, ada beda-beda ya. Ada banyak Ada jenisnya. nihil, ada kurang bayar, ada lebih bayar gitu kan. Nah ini terkait di lebih bayar. Oke, mungkin saya jelasin dulu ya fungsi SPT lebih bayar. Oke. Jadi SPT itu ada 3 tadi tuh. Nah, SPT lebih bayar itu adalah kalau misal ada kelebihan pembayaran atau kelebihan pemotongan seperti itu. Jadi kalau misal di SPT-nya yang terutang dan yang dipotong lebih besar daripada yang dipotong lebih besar daripada yang terutang, otomatis maka bisa diajukan pengembalian seperti itu. Oke. Tapi ada beberapa wajib pajak yang dikecualikan. Contohnya apa? Kalau lebih bayarnya itu karena nominalnya karena pembulatan. Oh oke, baik. Karena pembulatan. Terus kemudian lebih bayarnya atas PPh 21 yang ditanggung pemerintah. Oke, yang yang ditanggung. pemotongannya lebih kecil. Ya pemotongannya enggak lebih besar. Enggak, lebih besar, ya, pemotongan ya. lebih besar dari Pemotongannya. PPh terutang. Oke. Tapi DTP ditanggung pemerintah. Oke. Nah, itu nggak bisa kan kayak kemarin contohnya yang untuk pegawai atau karyawan di industri tekstil. Kemarin Oh, sempat oke. ada insentif. Sempat lumayan. Itu Nah, DTP. betul. Nah, karena DTP ditanggung pemerintah, dia nggak dipotong, otomatis kalau ada lebih bayar itu nggak bisa Nggak diajukan. oke, baik. Jadi nggak bisa lebih di lebih bayar gitu seperti statusnya itu. ya. Jadi SPT-nya tetap diterima, Oke. tapi nggak dikembalikan. Oke, jadi Gitu. ya udah gitu selesai sampai SPT diterima gitu ya. Sama satu Oke. lagi itu PNS, Oke, PNS, ASN ya. ASN, PNS yang itunya di PPh 21-nya DTP juga. Oh, oke. Kan secara aturan PPh 21 untuk ASN, PNS kan DTP. Betul. Nah, kalau misal ada lebih bayar, nah itu ya nggak bisa dikembalikan. Dikembalikan. Karena dia nggak Oke. pernah dipotong. Oke, karena memang sudah Karena ada ditanggung. sendiri gitu ya. Iya, karena Oke, ditanggung nggak pernah dipotong, nggak pernah dibayar sendiri. Lalu kenapa harus dikembalikan? Iya, uang siapa yang dikembalikan gitu. Uang Mas Habib mungkin ya. Jangan dong. Oke, baik. Oke. Nah, dari ini yang per 11 tahun 2025 ini kan dari tadi kita kan ini merupakan lanjutan dari per-per yang sebelumnya ya yang mengatur. Nah, ini juga kebetulan memang masa transisi dari DJP online ke Cortex ya. Nah, untuk yang per 11 tahun 2025 ini diimplementasikannya mulai kapan? Sejak kapan? Oke, jadi untuk mulai masa pajak Januari 2025 ya. Oke, Januari 2025 berarti Nah, itu ya. mulai berlaku per 11 2025 ini. Oke. Nah, untuk masa-masa sebelumnya jadi masa Desember 2024 ke belakang itu Oke. masih pakai aturan yang lama yaitu per Per 2 2019 Oke. sama per 21 2009. Seperti Oke, itu. berarti masih menggunakan yang lama. Intinya ini per 11 2025 ini mulainya sejak 2025 Januari kemarin Betul. gitu ya. Kalau ada pembetulan atau pelaporan masa lama ya tetap pakai aturan Tetap yang lama. aturan yang lama. Gitu. Oke, jadi masih belum berlaku terkait aturan yang baru ini gitu ya. Oke. Nah, mungkin ini kan kita udah mau sebentar lagi ke penutup ya Mas Habib Iya. ya. Karena udah lumayan banyak juga dijelaskan ya terkait dengan per 11 tahun 2025 ini. Mungkin ada nggak pesan-pesan atau pesan-kesan lah terakhir untuk wajib pajak Oke. semua? Mungkin pesan saya singkat saja ya. Iya. Isilah SPT dengan benar, lengkap dan jelas 3. agar hidup tenang dan bahagia. Oke, luar biasa sekali. Agar hidup lebih bahagia ya. Iya. Sangat menarik sekali penjelasan yang sudah disampaikan oleh rekan kita ini, Mas Habib, penyuluh dari KPP Pratama Pondok Aren ya. Terima kasih atas kehadiran di opini ini ya Mas Habib ya. Ya. Semoga tidak bosan, karena kan kita juga yang isi ya Mas Habib. 4 tahun gitu aja. 4 tahun kita aja yang isinya juga. Ya udah oke, mungkin nanti sampai jumpa di section lain dengan pembahasan yang lebih menarik. Jadi mungkin kita sudah berakhir di sini Mas Ya, Habib. kita Terima sudahi kasih dulu. terima kasih atas kehadirannya. Ada lagi pertanyaan? Waktunya masih cukup gak itu? Waktunya masih atau gimana? Udah habis. Oke. Jadi mungkin di lain kesempatan barangkali memang wajib pajak teman-teman semua mau bertanya atau berkonsultasi boleh melalui DM atau komen di kolom komentar, nanti ini akan dibagikan sebagai reels ya. Mungkin Mas Habib. Ini sangat menarik sekali penjelasan yang sudah disampaikan oleh Mas Habib ini. Terima kasih, informasinya sangat membantu untuk kita semua. Bagi saya juga yang belum paham, lumayan rada terbuka nih. Nah, berhubung ini sudah sangat banyak sekali informasi yang sudah disampaikan juga, dan
lagi-lagi keterbatasan waktu kita, jangan lupa pokoknya klik tombol like dan subscribe channel ini untuk tetap mendapatkan informasi seputar peraturan-peraturan terbaru atau aturan perpajakan yang up to date ya. Tentunya di akun KPP Pratama Pondok Aren. Ada pantun sedikit. Siang hari makan kuaci. Cakep. Makan bareng orang terkasih. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Mas Habib atas sharing informasinya hari ini. Terima kasih juga Saya Kak Ida. Aida Fitriani. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah, terima kasih. Bye-bye.